Oke, itu kurang lebih gambaran tentang saluran pemasaran. Ya, nanti bisa kita lanjutkan diskusi ketika kita kuliah melalui daring lewat Google Meet. Saya hanya bahas kulit-kulitnya saja ya, karena kalau saya bahas lebih dalam lagi, khawatir teman-teman di sini bukan meremehkan, tapi karena prioritas teman-teman di sini adalah materi farmasi, jadi untuk materi ekonomi ya baiknya hanya sebatas prinsip-prinsipnya saja. Kalau bagi nanti yang memang tertarik bisa digali lebih dalam lagi, bisa diskusi dengan saya, bisa diskusi dengan yang memang pakarnya ekonomi, bisa atau googling, sekarang kan sudah era digital ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu perilaku konsumen. Nah, kalau teorinya sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kita mau cari teori tentang perilaku konsumen. Di sini yang saya ambil tuh menurut Schiffman dan Kanuk. Kenapa? Kalau menurut saya ini yang eh, pengertiannya lebih mudah dipahami lah. Tapi tenang aja, saya nggak minta teman-teman buat ngapalin di sini karena nggak penting untuk dihafalkan. Yang penting teman-teman di sini bisa memahami dari judulnya. Jangan perilaku konsumen, kayaknya udah kebayang ya apa sih maksudnya perilaku konsumen. Nah, kalau teorinya perilaku konsumen itu yaitu suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa ataupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Jadi, perilaku konsumen itu yang nanti akan dilihat adalah gimana caranya konsumen itu nyari barang yang dia cari itu. Misalnya dia butuh apa? Sampo deh atau oke farmasi aja. Dia butuh apa yang paling sering? Obat sakit gigi. Nah, apa kriteria dia mencari obat sakit gigi? Nah, dia nyarinya itu di mana sih? Apa mungkin di toko obat atau mungkin oke lah kalau obat sakit gigi segmen apa penjualnya hanya itu saja yang sedikit lebih bagus. Obat batuk. Nah, itu kan logo dot biru atau hijau ya. Biasanya dot biru atau hijau banyak tuh pemainnya. Gimana dia akan cari itu? Minimarket atau di warung atau apotek, toko obat, jangan-jangan ke mall, apa barangkali cari di online atau nggak mau pusing-pusing lah saya langsung ke rumah sakit atau klinik. Nah, pola itu yang akan dipelajarin perilaku konsumen dalam mencari seperti apa. Setelah dicari nih, oke saya mau ke apotek deh yang generalnya aja ya. Nah, kenapa dia membeli barang tersebut? Kan obat batuk ada banyak sekali kan, mereknya, isinya, kandungannya, khasiatnya ya bermacam-macam. Bagaimana dia memilih suatu produk? Apa berdasarkan katanya tetangga atau katanya yang pernah merasakan hal yang sama atau kata tenaga medis yang dia kenal atau jangan-jangan kata iklan. Nah, kan macam-macam tuh. Atau jangan-jangan ya pokoknya saya ke apotek. Kenapa saya ke apotek? Karena pasti di sana orang yang ngerti obat. Kalau saya ke minimarket, walaupun mereka jualan, tapi kalau saya tanya-tanya, belum tentu si penjaga minimarketnya bisa ngasih saran pada saya. Tapi kalau saya ke apotek, hampir bisa dijamin yang jaga adalah orang yang ngerti obat nih. Jadi saya bisa nanya-nanya. Nah, jadi ketika di situ baru saya datang ya memang untuk tanya-tanya. Jadi barangnya belum jelas saya mau beli untuk apa. Nah, lalu cara pakainya bagaimana? Lalu setelah dipakai pasti akan dievaluasi. Dievaluasinya dalam arti kemarin saya sakit batuk pakai merek A, sekali minum udah cespleng. Nah, tapi ini kemarin saya disaranin sama orang apotek pakai merek merek B sampai obatnya habis masih batuk. Nah, bagaimana cara dievaluasi? Ya kalau kita yang tenaga kesehatan pasti evaluasinya akan lebih mendalam ya kan. Ini yang salahnya obatnya atau orangnya. Nah kan terkadang kan ada beberapa orang yang memang eh, bukan salah obatnya. Saya sering kali menemukan kayak gini. Pasien datang ya komplain. Komplainnya dalam arti
kok saya minum obat ini nggak sembuh-sembuh ya? Padahal sebelumnya saya pakai merek X itu langsung sembuh. Nah, kalau kita yang tenaga tenaga kesehatan pasti akan ditanyakan, "Nah, Ibu selain minum obat, makannya seperti apa? Minumnya bagaimana?" Misalkan kalau yang sakit batuk ya, masih suka makan gorengan nggak? Masih suka minum yang dingin-dingin tidak? Masih suka konsumsi minuman yang terlalu manis atau tidak? Nah, hal-hal lain lah yang memang sebenarnya tidak mendukung terapi penyakit batuk. Nah, itu kan evaluasi. Nah, kita lihat nih untuk penyakit tertentu atau untuk produk yang kita jual bagaimana cara pasien atau konsumen kita mengevaluasi penggunaannya. Nah, nanti dari situ akan kita analisis dan kita akan menentukan bagaimana caranya kita memasarkan produk atau jasa yang akan kita jual itu. Nah, lalu pada dasarnya perilaku konsumen itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu perilaku konsumen yang bersifat rasional, lalu yang kedua adalah yang bersifat irasional. Tuh. Apa sih maksudnya nih perilaku konsumen rasional dan irasional? Nah, ini kurang lebih ciri-ciri dari perilaku konsumen yang rasional dan irasional. Kalau misalnya perilaku konsumen yang rasional, yang pertama, biasanya konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Ya, misalkan ya saya batuk ya udah saya belinya obat batuk aja gitu loh. Mau nanti orang apotek nyaranin, "Oh, ini vitamin bla 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 dan lain-lain." Atau mungkin sudah pengen beli merek A gitu, lalu ditawarkan merek B, C yang lainnya gitu biasanya nggak mau kalau kayak gitu. Nah, jadi konsumen hanya memilih barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, lalu yang kedua, barang yang dipilih konsumen itu memberikan kegunaan yang optimal. Jadi dia udah tahu nih, oh kalau saya sakit batuk baru 2 hari ya cukup beli obat batuk aja. Saya mau ditawarin vitamin kek atau antibiotik dan embel-embel lainnya saya nggak perlu. Yang ini udah cukup optimal gitu loh. Kecuali kalau misalnya saya memang sakit batuk atau demamnya sudah lebih dari 3 hari 4 hari ya saya akan minta saran kira-kira apa untuk penunjang lainnya selain obat batuk. Nah, lalu ciri-ciri yang ketiga, konsumen membeli barang yang mutunya terjamin. Nah, maksudnya mutu terjamin gimana ya? Dengan segala akses yang bisa mereka dapatkan, entah lewat internet atau lewat saran orang-orang di sekeliling mereka atau bahkan mungkin dari tenaga medis dalam hal kesehatan ya. Mereka sudah yakin bahwa barang yang akan dia beli ini mutunya sesuai dengan yang dia inginkan atau yang dia butuhkan. Jadi udah jelas gitu loh, nggak abu-abu. Kalau yang tadi contoh sempat saya bilang kan, saya mau datang beli obat, sakit batuk, saya mau beli obat batuk, tapi saya nggak tahu mau beli obat apa. Nah, itu dia masih belum tahu. Jadi kalaupun nanti dia disarankan obat, dia masih belum tahu ini mutu obatnya ini seperti apa. Tapi bisa jadi dia yakin dengan mutunya ini. Kenapa? Karena saya belinya di apotek. Jadi kalaupun saya tidak mengerti barang farmasi, saya tidak terlalu mengerti tentang penyakit, tapi karena saya datangnya ke apotek, saya datangnya ke tenaga kesehatan, jadi yang disuggest mereka pasti mutunya lebih terjamin dibanding kalau misalkan saya belinya ke warung atau minimarket. Karena notabene warung dan minimarket penjaganya biasanya bukan lulusan farmasi. Jadi kalaupun diminta suggest, bisa saja mereka ngasih suggest, tapi untuk soal mutu ya pasti akan lebih diragukan dibanding kalau misalnya mereka beli obat tersebut di toko obat atau apotek. Nah, lalu ciri-ciri yang keempat apa? Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Nah, ini yang kayaknya zaman sekarang sudah sering terjadi dunia terbalik ya. Ya kemampuannya semana, belinya barangnya yang wow. Padahal kalau kita lihat ya janganlah bandingkan diri kita dengan Raffi Ahmad. Ya, nah, Raffi Ahmad memang uangnya banyak. Jadi dia mau beli apapun yang kelihatan mata kita mahal ya bagi dia ya biasa aja. Kenapa? Ya karena memang uangnya dia
berpuluh-puluh kali lipat dibanding barang yang dia beli. Walaupun wah Raffi Ahmad beli mobil sport harga 3 M. Oh, kita ngelihatnya wow kenapa ya? Mungkin kantong kita 1 M pun tak sampai ya kan. Tapi di Raffi Ahmad uangnya mungkin puluhan atau ratusan M. Jadi bagi dia beli barang harga 1 M 2 M ya itu cuma hilang sekiannya aja gitu loh. Jadi bagi dia bukan sesuatu yang wah gitu. Jadi biasanya kalau yang rasional itu adalah ya itu seperti dia ya kemampuan semana ya saya beli barang tersebut. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau konsumen yang irasional, perilaku konsumen itu gampang tertarik sama iklan dan promosi. Nah, makanya jangan heran kok barang-barang yang high class, ya teman-teman bisa coba bandingkan sendiri barang-barang yang high class dari segala aspek sangat jarang sekali diiklankan di televisi. Kenapa seperti itu? Karena, ya ini menurut survei loh ya. Menurut survei, orang-orang yang suka menonton televisi itu kebanyakan adalah sebagian besar adalah konsumen yang bersifat irasional. Maksudnya seperti apa ya? Yang memang gampang tertarik sama iklan gitu. Contoh, saya sering kali ya, kita di bidang farmasi aja ya, kita bahas. Saya sering kali nih datang pasien eh, contoh ya, saya sebut aja merek. Waktu itu datang, saya mau beli ini dong, Negatal. Kan sempat setahun 2 tahun lalu Negatal tuh iklannya booming ya. Untuk apa Pak? Gatal-gatal. Oh gatal-gatal. Sudah tahu cara pakainya? Belum. Lah Bapak kok mau beli Negatal ini? Iya saya ngeliat iklan di TV soalnya. Nah, berarti kan bisa saya tangkap bahwa dia tertarik beli produk tersebut karena setelah melihat iklan. Kenapa saya bilang irasional? Karena hanya dengan iklan dia sudah tertarik untuk membeli sebuah obat. Padahal dia belum mungkin mencari tahu lebih dalam lagi di Negatal apa ya benar-benar bagus nggak sih? Atau lebih benar-benar efektif nggak sih? Atau ada nggak sih barang lain selain Negatal yang memang lebih efektif efisien dalam mengobati alergi atau gatal-gatal? Nah, makanya jangan heran kok mobil Alphard atau mobil sport tidak ada iklannya di televisi. Kenapa kok eh, tas-tas branded Gucci, Chanel nggak ada iklannya di televisi? Atau kosmetik yang memang memiliki harga tinggi atau memiliki high class lah istilahnya, jarang sekali muncul di televisi. Nah, yaitu karena kebanyakan, ya ini bukan berarti semua orang yang beli berdasarkan iklan di TV itu irasional, belum tentu. Tapi kebanyakan menurut survei seperti itu. Lalu yang kedua, ciri-ciri konsumen yang irasional yaitu konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Jadi sering kan kita lihat orang yang kemakan brand. Padahal ya contoh lagi nih, buat sekedar makan atau sekedar minum kopi, orang kalau beli kopi Starbucks itu lebih memiliki rasa pride tersendiri, rasa kebanggaan tersendiri. Padahal mungkin kalau dia bikin kopi sasetan sendiri, rasanya mungkin lebih enak. Mungkin ya kan selera berbeda-beda setiap orang. Tapi banyak loh orang yang membeli suatu barang itu karena mereknya. Bukan karena kegunaannya, bukan karena kebutuhannya. Ya dengan alasan macam-macam ya entah karena mungkin ada gengsi atau mungkin karena gaya hidup atau mungkin ya macam-macam. Jadi yang dia lihat mereknya. Karena wow, makanya jangan heran kan banyak barang-barang yang dipalsukan, apalagi tas-tas branded yang wow, kan kadang kalau mungkin untuk ukuran kita ngelihat orang beli tas harga ratusan juta atau miliaran tuh nggak masuk akal. Bagi kita nggak masuk akal, tapi kita tertarik nih memiliki barang tersebut. Cuma karena kemampuan kita tidak sampai di level tersebut, kemampuan finansial ya,
tidak sampai di level tersebut, kita memaksakan diri dengan membeli barang yang palsu atau barang reject. Wah, ini reject nih, barang reject asli. Cuma rejectan pabrik, ya kan? Jadi nggak ada ini, nggak ada itunya, cuma ada cacat dikit. Nah, terkadang kita lebih rela beli barang seperti itu karena apa? Karena mereknya, bukan karena fungsinya, bukan karena mutunya saja. Padahal kalau kita ngomong mutu, terkadang banyak kok barang yang sebenarnya nggak berbranded atau homemade atau yang berbranded tapi brandednya tidak terlalu dikenal luas, tapi kualitasnya pun sebenarnya sudah cukup gitu loh, cukup untuk kebutuhan kita. Nah, itu salah satu ciri yang irasional. Lalu yang ketiga, ciri-ciri konsumen irasional. Konsumen membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan, tapi karena gengsi atau prestis. Tadi sudah hidup kita bahas ya. Jadi beli, ya contoh, misalkan beli motor. Padahal mungkin dia perlunya hanya sebatas motor apa Honda Revo. Tapi dia belinya Ninja. Nah, padahal kalau dipikir ya tergantung ya kan. Lo bukan berarti orang beli motor Ninja salah ya, enggak. Ya kan banyak tolak ukurnya. Tujuan dia beli motornya untuk apa? Bisa memang, oh memang saya hobi motor sport ya. Kalau begitu ya tidak salah dia beli motor Ninja. Justru keliru dia hobi motor sport tapi belinya Revo karena nggak match dengan kebutuhannya. Nah, itu tadi salah satu contoh yang konsumen irasional. Nah, nanti sebenarnya macam-macam lagi, lebih banyak ciri-ciri perilaku konsumen bisa teman-teman cari di Google, di buku, atau bisa sharing ke yang lebih expert di bidang perilaku konsumen. Apa aja sih ciri-ciri perilaku konsumen? Nah, lalu gunanya apa sih kita mempelajari perilaku konsumen? Nah, ini yang tadi kita bahas kan kita masih menempatkan diri kita sebagai konsumen. Coba dibalik, kita sebagai penjualnya. Ya kita lihat dulu. Misalkan saya mau jualan apa? Oh, mobil Agia, mobil murah. Saya nggak mau iklan di TV. Saya maunya iklannya eksklusif. Ya nggak masuk lah. Kenapa? Karena konsumen yang levelnya membeli barang kita tersebut itu masuknya di kategori yang mana? Nah, makanya kita pelajari nih konsumen-konsumen di area tersebut yang di segmen kita itu tuh masuk ke kategori yang mana. Lalu nanti dari situ kita tentukan nih, oke saya promosinya lewat TV. Oke, saya promosinya lewat brosur aja. Oke, saya promosinya lewat event-event. Nah, jadi dari kita mempelajari perilaku konsumen tersebut, kita bisa menentukan harga yang mau kita jual berapa, terus lewat mana media promosinya, kemana kita promosi, ya kan? Ya sekarang misalnya kita promosi lewat brosur, kita jual mobil Agia, lalu kita jualannya di tempat yang kurang tepat, misalnya lapangan golf. Ya mungkin brosur kita diambil, tapi kemungkinan dibacanya ya kecil gitu loh. Jadi untuk apa? Wasting time, buang-buang uang, ya akhirnya jadi tidak optimal. Ya mungkin tetap pasti ada satu dua yang akan nyangkut. Cuma kalau kita bandingkan dengan metode promosi lainnya pasti akan kurang optimal. Dan yang namanya promosi tidak optimal itu namanya membuang uang secara sia-sia. Tuh. Oke, nah sebenarnya macam-macam media kita untuk mempelajari perilaku konsumen. Bisa lewat baca buku. Nah, lewat baca buku ini biasanya kita jadi tahu nih wawasan tentang hal yang mau kita jual. Produk apa yang mau kita jual. Nah, dengan semakin banyak kita membaca buku, kita akan menjadi perpustakaan berjalan. Jadi kita bisa tahu nih, oh informasi terbarunya seperti apa. Oh perilaku konsumennya, oh kalau misalkan di Bogor itu konsumennya modelnya begini, 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 begini. Mungkin teman-teman bisa sukses jualan dengan suatu metode pemasaran tertentu di Bogor, tetapi dengan cara yang sama, teman-teman mungkin terapkan di Surabaya sana belum tentu efektif. Kenapa? Ya karena konsumennya berbeda. Dari sosiodemografinya pun berbeda, ekonominya pun berbeda. Dan juga apabila teman-teman menerapkan cara yang sama, misalkan daerah mana?
daerah ujung genteng sana, ya pasti akan berbeda. Karena apa? Taraf ekonominya berbeda, tingkat ekonominya berbeda, pola belanjanya berbeda. Ya intinya perilaku konsumennya pun pasti akan berbeda. Nah, dengan membaca buku teman-teman bisa akan mengetahui, oh kalau dengan karakter konsumen seperti ini, metode apa yang tepat? Metode apa yang sesuai? Nah, lalu yang kedua pasti dengan era digital sekarang ini bisa melalui internet. Nah, sekarang mungkin buku sudah banyak ditinggalkan karena di internet semua sudah tersedia. Semua bisa kita cari, bahkan buku dalam bentuk elektronik pun sudah ada di internet. Tuh, dan eh, kita di sini, apalagi nanti misalnya teman-teman ada yang berniat jadi wirausaha, kemajuan teknologi itu tidak bisa ditolak. Kenapa seperti itu? Saya ada sedikit cerita dalam kemajuan teknologi di bidang farmasi kan kita sudah tahu kan ada marketplace-nya, ada aplikasinya yang market leadernya sekarang kan kita tahu Halodoc ya. Nah, ketika awal-awal Halodoc bergerilya, itu banyak sekali apotek-apotek yang merasa sudah mature, sudah settle usahanya tidak mau kerjasama dengan Halodoc dengan berbagai alasan. Ya mungkin dengan tidak ingin share profitnya dan sebagainya karena merasa tanpa kerjasama dengan kalian pun saya udah banyak kok konsumennya, omset saya sudah sekian sekian sekian. Nah, akhirnya apa? Ya mungkin betul tanpa bekerja sama dengan Halodoc itu mereka sudah mendapatkan omset yang besar. Padahal kalau misalnya kita pikir dengan dia kerjasama dengan pihak lain ya pasti akan menambah omsetnya karena apa? Pihak keduanya ini dia tidak eh, mengganggu konsumen mereka, yang ada malah menambah konsumen baru. Kenapa? Karena yang mencari konsumennya kan bukan si apoteknya, tapi Halodoknya. Jadi kan si apotek kan dapat konsumen baru. Nah, itu dari satu sisi. Lalu sisi yang kedua, kita tidak akan tahu ke depannya nanti pola belanja seseorang bagaimana. Yang tadinya mungkin orang senang belanja lewat datang langsung ke outlet, mungkin sekarang beli makan aja kan orang udah lewat handphone. Jadi beli obat pun ke depannya mungkin jangan-jangan bisa lewat digital semuanya loh. Sangat minim datang ke outlet. Lalu konsultasinya gimana? Kan bisa via telepon, via WhatsApp. Jadi untuk hal-hal tertentu yang memang tidak diperlukan si pasien ini datang ke apotek, ya kenapa harus ke apotek? Nah, jadi perkembangan teknologi harus diikuti. Apalagi kemarin tiba-tiba kita diserang pandemi, bukan hanya kita ya, seluruh dunia diserang pandemi yang memaksa kita agar mengurangi aktivitas di luar rumah, otomatis dalam hal pembelian obat pun banyak yang bergeser. Nah, saya bersyukur saya sudah bekerja sama dengan Halodoc dari awal saya buka dan sangat terasa yang awalnya Halodoc ini menyumbang omset saya sekitar 20%-an. Ketika pandemi ternyata betul bergeser semua pola belanja ke arah digital hingga angka 50%. Berarti kan peningkatannya cukup signifikan. Setengah dari omset saya itu yang nyumbang jadi Halodoc. Nggak hanya Halodoc sih yang saya dalam tanda kurung di sini produk digital karena kebetulan saya tidak hanya bekerja dengan Halodoc, ada sekitar 3 atau 4 e-commerce atau aplikasi online yang kerjasama dengan saya. Nah, cuma karena market leadernya Halodoc, jadi saya kasih contohnya Halodoc saja. Karena dari 50% itu pasti sebagian besar yang ngasih sumbangsi ya Halodoc gitu loh. Berarti kan di situ ada perilaku konsumen yang berubah. Nah, itu yang harus kita amati. Karena kalau misalnya kita tidak amati ya kita, misalkan saya tetap saklek tidak mau kerjasama dengan Halodoc. Sudah cukuplah omset saya dari pasien yang berkunjung langsung ke apotek saya. Akhirnya begitu pandemi datang kemarin ya bisa dijamin omset saya akan turun drastis. Kenapa? Karena perilaku konsumennya berubah. Belanja obatnya lewat aplikasi. Sedangkan saya tidak kerjasama dengan aplikasi. Padahal yang dicari oleh konsumen, saya punya barangnya. Cuma karena mereka belinya lewat aplikasi, walaupun saya punya, dan walaupun rumah dia itu deket banget sama apotek saya, ya saya nggak bisa jualan. Nyangkutnya ke apotek lain karena saya tidak kerjasama dengan aplikasi tersebut. Nah itu contoh real yang eh,
di bidang farmasi yang khususnya pernah saya alami. Lalu yang ketiga, interaksi langsung ke konsumen. Nah, ini sering kali nih, eh, kan kita sering tuh kalau misalnya datang ke suatu tempat gitu, ada kotak kritik dan saran. Atau bahkan ada yang memberikan dalam bentuk kuesioner. Nah, itu tujuannya apa sih? Kritik saran, kuesioner, atau kadang ada yang memberikan eh, penilaian gitu. Puas, tidak puas, sangat puas. Nah, itu untuk apa? Biasanya kayak gitu. Kalau yang sangat puas, tidak puas itu misalkan kita menerapkan suatu SOP atau budaya perusahaan yang baru, lalu kita akan berikan konsumen kita untuk menilai, memberikan apa ya, kesempatan konsumen untuk menilai kepuasan dari pelayanan yang kita berikan. Nah, kalau dalam bentuk kuesioner itu untuk menilai langsung apa sih yang dicari sama konsumen. Nah, mungkin teman-teman kan sudah melakukan ya di praktikumnya untuk mencari tahu nih, yang dicari konsumen tuh yang kayak gimana sih? Misalnya kita mau jualan barang ya kita cari tahu nih, barang apa nih yang paling dicari sama konsumen. Oh, merek X. Kenapa sih konsumen memilih merek tersebut? Entah mungkin karena iklannya, atau karena artisnya, atau karena harganya, atau karena rasanya, atau kualitas barangnya, ya macam-macam. Pasti semua aspek akan berpengaruh. Cuma yang akan kita lihat mana yang paling mempengaruhi keputusan pembelian si konsumen itu dalam memilih suatu merek. Nah, jadi macam-macam. Nah, yang sedang teman-teman coba di kelas praktikum itu adalah mencari perilaku konsumen melalui kuesioner langsung. Itu. Lalu yang keempat, berkomunikasi dan memperkenalkan diri. Biasanya ini yang dipakai menggunakan apa? SPG, lalu yang suka pakai stand-stand di suatu tempat, entah di mall, entah di rumah sakit, entah di ya, macam-macam. Nah, ini jadi benar-benar berpromosi secara langsung dengan memperkenalkan diri. Itu.
Nah, manfaat riset perilaku konsumen untuk apa sih? Nah, jadi kita bisa tahu nih segmen pasar kita apa. Apa sih segmen pasar? Segmen itu adalah siapa sih yang pakai barang kita, yang konsumsi barang kita atau jasa kita ini siapa? Itu segmen. Lalu manfaat yang kedua, kita bisa menentukan target pasar. Kalau target itu apa? Target itu adalah siapa yang beli barang dan jasa kita ini. Tolong dibedakan ya, antara yang pakai barang dengan yang beli barang. Ini saya permudah bahasanya. Pakai barangnya sama yang beli barangnya. Belum tentu yang pakai barang tersebut adalah yang membeli barangnya. Contoh mudahnya seperti ini. Saya punya produk susu bayi. Ya kan? Nah, berarti segmen saya siapa? Bayi. Tapi apa bisa saya menentukan target pasar saya tuh ke bayinya? Ya sia-sia kalau saya promosinya ke bayinya. Belum ngerti apa-apa. Karena yang beli barang si susunya ini bukan bayinya, tapi orang tuanya. Nah, itu jadi kita bisa tahu nih, kelas segmen kita tuh di kelas yang mana? Ada di kelompok yang mana segmennya? Nah, lalu target pasarnya ini ke siapa? Lalu dari target pasarnya saya bisa menentukan nih, oh harganya berapa, cara promonya bagaimana, di mana, kapan. Nah, seperti itu. Misalkan nih, ada produk tertentu yang ternyata setelah kita riset banyak orang nyarinya di pasar. Nah, targetnya adalah ibu-ibu karena di pasar kebanyakan ibu-ibu. Otomatis saya harus menyesuaikan harga. Saya harus menyesuaikan promonya. Kenapa seperti itu? Karena kalau targetnya ibu-ibu otomatis harga sangat strict. Selisih 500.000 aja kadang ibu-ibu kan rela jalan agak jauhan dikit gitu loh. Padahal kalau misalnya kita kalkulasi ya si ibu selisih 5.000 larinya ke sana. Padahal buat beli bensin motor aja bolak-balik udah berapa? Belum resikonya, belum kalau hujan, wah macam-macam. Tapi ya itu karena perilaku konsumennya targetnya adalah si ibu-ibu dan ibu-ibu itu perilaku konsumennya seperti itu, ya kita tidak bisa memaksa dia merubah perilakunya. Yang ada kita menyesuaikan cara jualan kita dengan perilaku konsumen kita itu. Itu tujuan dari riset perilaku konsumen. Oke, selesai kuliah kita. Apabila nanti akan ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, bisa nanti kita diskusikan, ditanyakan ketika kuliah melalui daring minggu depan. Atau misalnya penasaran banget nih pengen ditanya sekarang, silahkan lewat WhatsApp atau email saya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri kuliah online ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.